Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk mengenal Allah tabaraka wa taala, untuk mengenal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakarrub, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memanfaatkan waktu, karena waktu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Dan itu pertanyaan yang sangat sulit, hadirin. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan seluruh detik, seluruh menit, seluruh jam, seluruh hari, seluruh pekan, seluruh bulan, seluruh tahun yang kita habiskan di dunia. Maka kalau Allah tidak tolong kita dan kita tidak banyak-banyak meminta dan beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang sanggup menjawab pertanyaan itu dengan baik? Maka mintalah terus pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perjuangkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana juga kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, menjaga guru-guru kita, menjaga ulama-ulama kita, menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi, teraniaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh saudara-saudara kita dan umat Islam dimanapun berada, di Palestina, di Afrika, dan dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tolong mereka dari orang-orang yang membenci mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama kajian rutin kita, dan sebagaimana yang diingatkan para ulama bahwa yang merubah diri seseorang adalah rutinitas. Al-khairu adah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kebaikan adalah kebiasaan, kebaikan adalah rutinitas, dan rutinitas adalah hal yang paling sulit untuk dibangun. Kita mungkin bisa salat sunnah rawatib atau duha atau qiyamul lail di bulan Ramadan atau dalam 1-2 kesempatan, tapi rutin mengerjakan hal tersebut, itu butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bisa ikut kajian atau duduk di majelis ilmu sesekali atau ketika kita merasa punya waktu, tapi rutin seperti kajian Riyadhus Shalihin atau kajian yang lain, rutin setiap pagi, konsisten. Itu nggak mudah, tapi itu yang membentuk, itu yang merubah, itu yang melahirkan kebaikan. Maka butuh tekad yang kuat, butuh himmah aliyah, butuh mentalitas yang tinggi, butuh spirit, dan itulah kunci keberhasilan seorang hamba. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kamalu kulli insanin innama yatimu bihadzaini naw'ain. Kesempurnaan setiap orang itu
disebabkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama himmatun turaqih. Yang pertama adalah himmah, semangat, spirit, mentalitas yang akan membuat ia tinggi, yang akan mengangkat derajatnya. Wa ilmun yubassiruhu wa yahdih. Dan yang kedua adalah ilmu yang akan membuat dia bisa melihat, membuat dia bisa melihat kehidupan, yang bisa membuat dia tahu bagaimana cara sampai ke puncak, seperti mendaki sebuah gunung. Hadirin, kita butuh peta, kita butuh mapping, kita butuh kompas. Tapi kalau kita nggak punya semangat, nggak punya spirit, nggak punya mentalitas, kita nggak akan sampai ke atas. Kita nggak akan sampai ke puncak. Kita akan down. Kita akan turun. Apalagi misalnya menghadapi peralihan antara siang dan malam, itu kalau bahasa sekarang mentalnya tuh kena tuh, hadir. Terus bagaimana kegelapan di tengah hutan atau di dalam gunung, itu gak mudah. Apalagi sendirian. Mau bekalnya komplit, mau bawa kulkas kalian ke sana. Tapi kalau nggak punya spirit, nggak punya mentalitas yang kuat, nggak punya semangat juang, nggak akan sampai ke puncak. Gitu. Mau bawa asisten, mau bawa tim, yang satu bawa lemari, yang satu bawa kulkas, yang satu bawa segala macam, nggak bisa. Anda untuk sampai ke puncak, Anda butuh semangat juang, Anda butuh spirit, Anda butuh mentalitas, Anda butuh himmah aliyah. Anda harus punya mimpi yang kuat, mimpi yang tinggi, jiwa yang pantang menyerah. Dan sebaliknya, kalau kita hanya punya spirit, mentalitas, tapi kita nggak tahu rutenya, ya nggak sampai juga ke atas. Kita bisa terjebak, kita bisa masuk jurang, kita bisa tersesat, kita bisa masuk ke spot yang berbahaya, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu rute. Maka para ulama mengatakan, lihat bagaimana kedalaman para ulama dalam melihat kehidupan. Anda butuh ilmu, dan Anda butuh mentalitas, butuh spirit, butuh semangat, butuh himmah aliyah, butuh mimpi besar. Kalau Anda nggak akan pernah berhasil. Jadi begitu juga dengan kehidupan. Karena kebaikan itu lahir dari konsistensi, lahir dari rutinitas, lahir dari kebiasaan yang bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Dan untuk bisa sampai titik sana, orang tuh harus punya spirit yang kuat, karena akan jenuh. Dan itu yang sudah disampaikan Nabi SAW. Jenuh itu nggak bisa dielakkan. Likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu pasti ada masa-masa semangat, dan di tengah-tengah itu pasti ada titik jenuh. Yang selamatkan ketika titik jenuh, dia tetap berada di sunnah Nabi SAW, dan itu susah minta ampun. Kalau lagi happy, lagi senang segala macam, lagi Ramadan, ya semangat orang. Itu pun juga nggak semua. Tapi pertanyaan bagaimana setelah itu? Ketika lagi umroh segala semangat orang ibadah. Tapi apakah hidup itu ada umroh setiap hari? Kan enggak. Ketika haji di Arafah, Muzdalifah, semangat orang. Tapi pertanyaan, apakah kehidupan setiap hari di Arafah, setiap hari suasana Mina,
Setiap hari Musdalifah? Enggak. Likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat, ada momen semangat, ada timing yang dimana atmosfer ibadah itu luar biasa. Tapi tidak setiap saat, kata Nabi SAW. Tidak setiap saat. Di tengah-tengah ada titik jenuh. Ada titik jenuh. Maka setelah taufik Allah SWT, kita butuh mentalitas, kita butuh spirit, kita butuh jiwa besar, kita butuh jiwa pantang menyerah. Dan itu yang kata Ibnu Qayyim, turaqihi, itu akan mengangkat, akan membuat dia terus mendaki, itu akan membuat dia terus berjalan, itu akan membuat dia terus melangkah. Karena kita tahu, sekali lagi kita tahu rute, kita tahu mapping dan seterusnya. Kalau kita sudah terpukul, kita sudah down, kita sudah jenuh, kita sudah putus asa, ini kaki nggak akan melangkah, walaupun kita tahu rutenya. Teman kita itu kita bilang kepada orang tua, ini sebentar lagi mas, ini sebentar, ini rutenya, ini estimasi waktunya, tinggal jalan sebentar lagi. Enggak, aku nggak sanggup dah, aku di sini aja, udah aku nyerah nih, nggak, aku mau pulang aja dah. Enggak. Enggak, ini udah enggak, pendakiannya udah selesai, ini tinggal jalan lurus aja ke depan, ya sedikit naik tapi clear. Enggak, aku mundur aja. Padahal jalan mundur, balik kanan itu lebih jauh lagi gitu. Kenapa dia nggak lanjutin aja sekian? Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu apa kata para ulama? Fa inna maratib as-sa'ada wal falah innama tafutul 'abda min hatainil jihatain. Sesungguhnya tingkatan kebahagiaan dan kesuksesan, kebahagiaan dan keberuntungan itu akan gagal diraih, akan terlepas dari seorang hamba dari dua sisi ini, atau salah satunya. Artinya membuat orang gagal dapat nilai 10, kalau memang 1-10, itu karena dua ini. Dia nggak tahu ilmunya, atau dia nggak punya mentalitas, atau nggak punya spirit juang. Yang buat dia gagal sampai ke angka 9, itu ya dua ini. Dia nggak punya ilmunya, atau dia nggak punya mentalitas dan nggak punya spirit juang, atau dua-duanya. Maka hadirin sekalian, butuh pertolongan kepada Allah, butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh kekuatan jiwa untuk mengikuti kajian rutin seperti Riyadhus Shalihin dan ibadah-ibadah lainnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, ulama, semua kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya kita memuliakan keluarga orang alim, akan tetapi kelakuannya salah satu keluarganya tidak mencerminkan untuk dimuliakan? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Ada keluarga orang alim yang kelakuan
kelakuannya tidak mencerminkan untuk dimuliakan. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum membuat Anda tidak berlaku adil. Berlaku adil dan objektiflah, karena adil dan objektif itu dekat dengan ketakwaan, atau lebih dekat kepada ketakwaan. Maka pemahaman terbalik atau dalilul khitab, mafhum mukhalafah, kalau kita tidak adil dan tidak objektif, itu lebih jauh dari ketakwaan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kembali kepada sunnah Nabi SAW, fa'atikul ladzi haqqin haqqah, fa'atikul ladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing, haknya masing-masing. Ketika ada keluarga, atau kalau kita menghadapi yang seperti itu, yang pertama, anggota keluarga ini punya dua sisi. Sisi yang pertama, sisi statusnya sebagai keluarga orang alim tersebut. Lalu yang kedua, sisi kesalahan, kekeliruan, dan sikap buruknya. Maka sekali lagi, sikapilah dengan objektif. Yang salah, salah. Yang keliru, keliru. Yang salah tidak diberikan reward, bahkan hendaknya dinasehati, diingkari, tidak sesuai dengan kondisi, kalau bisa dengan tangan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi, dan kalau dia tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Jadi harus diingkari sesuai dengan kondisi. Itu permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, dia punya hak untuk dihormati, dia punya hak untuk disikapi dengan baik. Karena apa? Karena dia keluarga dari ahli ilmu tersebut. Maka marilah kita tunaikan haknya, sebagaimana kita mengatakan tidak pada kemungkarannya, sehingga lahirlah objektivitas. Dan ini memang sangat sulit, sampai-sampai Imam Malik mengatakan bahwa salah satu karakter paling langka di zaman beliau adalah objektivitas, al-insaf. Itu di zaman Imam Malik, di mana ada nama-nama besar. Lalu bagaimana dengan hari ini? Jadi hadirin Allah muliakan, nggak mudah memang, tidak mudah, tapi harus dicoba. Dan pahalanya besar. Sekali lagi, di masa Imam Malik aja, Imam Malik mengatakan, ma fi zamanina syai'un aqallu minal insaf. Tidak ada satupun sifat di zaman kita yang kecuali lebih langka daripada insaf, lebih langka daripada objektivitas. Susah, jadi orang objektif itu susah, sebagaimana sudah kita bahas. Dan itu akhlak penuntut ilmu, sebagaimana kita bahas di kitab Tadhkiratus Sami, bahwa sifat dan karakter penuntut ilmu atau seorang muslim yang ingin mendapatkan ilmu nafi, yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, adalah objektivitas. Objektivitas.
Jadi yang salah, salah. Jangan didiamkan, sampaikan baik-baik dan seterusnya. Tapi di waktu yang sama hormati dan tunaikan haknya, karena dia keluarga. Lalu juga jangan lupa ketika kita berhadapan dengan anggota keluarga seperti itu, ingat hak orang alim tersebut, yang mungkin ayahnya atau mungkin anggota keluarganya dan seterusnya. Ingat, kita tahu bahwa itu tadi, kenapa kita diminta memuliakan Ahlul Bait? Kan itu nggak bisa dilepaskan dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya hak. Jadi fokus pada ini, saya punya, atau orang tuanya punya hak misalnya. Saya baik sama ini hak, karena ini hak orang tuanya. Jadi hadirin Allah muliakan, sehingga semua pihak diberikan haknya. Dan yang berikutnya, ini adalah ujian kejujuran, ujian keikhlasan, ujian keikhlasan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang akan membuat kita semakin dekat dengan ketakwaan. Ya, dilu, kata Allah, adil dan objektiflah. Kenapa? Karena lebih dekat kepada ketakwaan. Aqrabu littaqwa, kata Allah. Lebih dekat kepada ketakwaan. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NTT, domisili Depok. Saya mau bertanya, kenapa di saat iman naik turun ada saja cobaan, dan sekarang iman saya lagi turun, Ustaz. Saya mau iman saya kembali seperti awal saya hijrah. Sekarang saya melakukan ibadah harus dipaksa. Saya nggak mau ketinggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan selama saya hijrah. Mohon bantuan penjelasannya. Itu saja Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada saat iman lagi naik dan turun ada saja cobaan? Karena penanya masih hidup, gitu aja. Coba kalau penanya udah meninggal dan kita udah meninggal, selesai udah. Karena dunia itu darul bala, kata Nabi, kata para ulama. Kata para ulama, dunia darul bala. Dunia itu tempatnya bencana dan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Kehidupan itu dari A sampai Z isinya ujian. Isinya ujian. Untuk menguji kalian, siapa yang dari kalian yang paling baik amalnya. Jadi pertanyaan, kenapa aku kena cobaan dan ujian terus? Ya ini ayatnya. Karena kita masih hidup. Kita masih punya kehidupan. Kalau kita sudah meninggal, maka semuanya sudah berakhir. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bersama-sama bahwa jangankan ketika lagi susah, wong senangnya dunia aja itu ujian. Senangnya dunia adalah ujian. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan dunia. Dan semua ujian, kelapangan atau kesulitan ujian, kelapangan ujian, semua ujian dan cobaan. Lalu poin yang berikutnya, ini pelajaran besar bagi kita, bahwa kita harus sadar ya, bahwa semangat di awal kita hijrah itu akan memudar. Itu polanya tuh demikian. Kecuali Allah kasih taufik kepada kita dan kita benar-benar persiapan dan
melakukan antisipasi dan memperjuangkan habis-habisan. Karena itu tadi hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang kita sebutkan tadi, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa lemahnya, ada masa futurnya, ada masa memudarnya, ada masa jenuhnya. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa ketika futur, ketika barang siapa yang dalam riwayat, barang siapa yang ketika semangat ke sunnahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang ketika lagi down, lagi futur ke selain sunnahku, maka dia akan celaka. Dalam riwayat faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika lagi futur, lagi down, lagi jenuh, tetap kembali ke atau tetap menuju sunnahku, maka dia akan dapat petunjuk. Dan apabila ke hal lain, faqad halak, dia akan hancur atau dia akan binasa. Jadi dua riwayat tadi menunjukkan bahwa mau ketika lagi semangat, ataupun ketika lagi jenuh, ataupun ketika lagi nurun, tetap harus berjuang ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak. Dan kita nggak bisa kasih alasan, kalau saya lagi down, saya lagi jenuh, boleh dong saya maksiat, atau boleh saya melakukan hal-hal yang ternyata diharamkan. Nggak bisa. Makanya nggak ada excuse, nggak ada alasan. Barang siapa ketika jenuh ila ghairi dzalik, ke selain sunnahku, faqad halak, dia akan hancur. Tapi Anda nggak bisa jadikan excuse, Anda itu nggak bisa jadikan kondisi itu sebagai alasan. Nggak bisa jadikan. Kenapa? Karena semua orang soleh akan ngalamin itu. Kenapa cuma Anda doang yang cari alasan demikian? Semuanya. Kita punya sahabat yang Masya Allah istiqomah segala macam, dia pun mengalami fase itu. Kita lihat ulama kok bisa istiqomah segala macam, mereka pun akan mengalami fase itu, dan sudah mengalami fase itu. Dan orang-orang soleh, wali-wali Allah nggak menjadikan itu sebagai alasan. Mereka tetap konsisten. Cuman paling kadarnya aja dikurangi, sebagaimana perkataan sebagian ulama klasik seperti, dan juga ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ketika lagi semangat mengerjakan amalan wajib dan sunnah, tapi begitu lagi turun-turunnya tetap beribadah, tapi mungkin kita lepas beberapa amalan sunnah, tapi tetap jaga amalan wajib. Itu wajar. Tapi meninggalkan semuanya atau terjatuh lagi ke dalam maksiat, lalu beralasan saya lagi down, saya lagi turun, saya lagi ini, nggak bisa. Harus diperjuangkan. Makanya itu butuh tekad yang kuat, butuh mentalitas, butuh spirit. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena itu fase yang akan kita alami. Allah ta'ala alam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi poin yang beliau, ini yang sangat penting, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah, minta tolong. Kita ini kurang minta tolong kepada Allah. Seringkali, bukan saya nggak menunjukkan ke penanya. Saya bicara untuk kita semua dan khususnya diri saya. Kita seringkali kurang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, para jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya punya atasan yang sering bolos, dan hal itu membuat saya menjadi kurang menghormati dan respect ke beliau.
Beliau selalu menuntut kerja dengan baik, optimal, on time, namun saya tidak melihat apa yang dikatakan juga dilakukan oleh atasan saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke konsep yang diajarkan para ulama, selalu melihat dari dua sisi. Yang pertama sisi bawahan. Sisi bawahan yang harus dilakukan adalah tunaikan kewajiban dan tugas apapun kondisinya, karena itu tanda keikhlasan, dan itu ujian keikhlasan, ujian kejujuran. Walaupun misalnya atasan kita, pemimpin kita tidak perform, itu bukan alasan kita tidak perform. Itu bukan alasan kita tidak perform. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atasan yang tidak perform adalah ujian bagi kita. Ujian kepada kita sebagai bawahan. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar nggak ngadepinnya. Dan Allah Maha melihat. Lihat bagaimana Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 20 ini. Kami jadikan interaksi di antara kalian, dan di antara interaksi di antara kita adalah interaksi atasan bawahan. Di antaranya. Nah, apa tujuannya? Kenapa Allah takdirkan Allah takdirkan kenapa kita berhadapan dengan orang seperti itu? Jawabannya untuk menguji kesabaran kita. Atas birun, sabar nggak ngadepin itu? Sabarkah menghadapi hal tersebut? Dan Allah Maha melihat. Allah tutup ayat ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita tentang nama dan sifat Allah. Allah Maha melihat. Oke, Anda datang on time lalu atasan Anda terlambat. Allah lihat. Dan Allah ahkamul hakimin. Allah Maha bijak. Gak mungkin sama. Allah asyakur. Allah akan mengapresiasi. Allah Maha memberikan reward dan ganjaran dan pahala. Gak akan ketukar. Mungkin di mata manusia Anda gak dianggap gitu, karena Anda selalu berada di bawah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atasbirun wa kana rabbuka basira. Jadi hadirin Allah muliakan, kita tetap perform, dan jangan sampai ketidakperforman atasan kita membuat kita malas atau tidak perform juga. Karena di hari kiamat nggak ada itu, nggak bisa dijadikan alasan yang menyelamatkan kita. Ketika ada atasan yang tidak perform, kita nggak boleh ikut-ikutan pola itu. Karena dia akan dihisap, kita akan dihisap. Dan kita nggak bisa jadikan itu sebagai alasan. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Makanya dalam skop yang lebih luas dan dalam konteks akidah, kan nggak bisa pengikut menjadikan syiriknya pemimpin mereka sebagai alasan. Nggak bisa.
Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 167, wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang pengikut, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Gitu. Itu kita lihat di satu ayat sebelumnya ketika orang-orang yang diikuti selama di dunia, dan ini konteksnya kesyirikan, kekufuran, artinya ketidakperform di level tertinggi. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzab. Dan ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang diikuti, atasan segala itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya, bawahan segala. Nggak mau. Wa ra'ul 'adzab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala hubungan terputus. Lihat, segala hubungan terputus. Nggak bisa pakai alasan atasan saya nggak perform, jadi wa taqatta'at bihimul asbab, terputus. Terputus hubungan yang ada di dunia itu terputus. Jadi, artinya mereka dihisab, kita dihisab. Mereka dihisab, kita pun juga dihisab. Lalu ayat berikutnya apa? Wa qala alladziina taba'u, ayat berikutnya, dan berkata orang-orang yang mengikuti di saat di dunia, wa anna lana karrah fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Lihat, bayangkan di ayat sebelumnya kita melihat bagaimana pengakuan dari orang-orang yang diikuti, dan di ayat ini kita lihat bagaimana statement dari orang-orang yang mengikuti. Kalau saja dan berkata orang-orang yang mengikuti, kalau saja kita punya kesempatan kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, kita berlepas diri, kita akan perform. Dia nggak peduli mereka kita akan perform dengan tugas kita, dan tugas yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fanatabarra'a minhum, dan kita berlepas diri, kita akan perform kama tabarra'u minna. Hari ini juga mereka berlepas diri dari kita, mereka nggak bantu kita juga, dan nggak bisa dijadikan alasan juga. Jadi hadirin Allah muliakan, nggak bisa kita jadikan kesalahan orang itu sebagai alasan untuk melakukan kesalahan, padahal kita sudah tahu, kita sudah ngerti. Kecuali kalau kita nggak tahu dan kita jujur, kita ikhlas, dan kita pikir yang dilakukan benar, itu kasus beda lagi. Tapi kalau kita udah tahu, itu urusan dia dengan Allah, dan dia akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita akan dihisab sama Allah. Dan gak ada gunanya nyala-nyalain begitu. Jadi lakukan tugas kita. Adapun perasaan saya jadi kurang respect dan seterusnya, ya memang beda perasaan kita ketika kita bersama orang yang baik dan orang yang tidak, orang yang konsisten dengan orang yang tidak konsisten. Namun perasaan itu jangan sampai membuat kita kehilangan performa. Tetap tunaikan haknya. Fa'atiqu ladzi haqqin haqqah, tunaikan setiap orang haknya masing-masing. Adapun ada perbedaan perasaan, aku menyikapin atasanku yang A kok menurun ya, tapi kalau perasaanku terhadap atasan yang B karena dia konsisten, itu respect, hormat. Ya benar, emang nggak sama, memang nggak sama gitu. Kalau sama berarti zalim dong. Masa yang salah dengan yang benar disamakan? Tapi hak tetap harus diberikan. Hak tetap harus diberikan. Nggak
bisa dibiarkan, nggak bisa disia-siakan karena alasan kita, gue males banget punya bos kayak dia, udah deh gue salah-salah aja deh. Nggak bisa demikian, tidak bisa demikian. Itu yang perlu kita demikian, yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya apa kata Allah SWT dalam surat Fatir ayat 19, wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumat wala nur. Gak sama antara orang yang buta dan orang bisa melihat. Dan buta di sini buta hati terhadap kebenaran. Adapun sosok-sosok yang buta tidak bisa melihat tapi beriman, itu mulia di sisi Allah. Allah kata nggak sama antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Wala dhulumatu wala nur. Beda antara kegelapan dan cahaya, nggak sama. Tapi tetap berikan hak mereka. Adapun dari sisi lain, dari sisi orang-orang atau yang atasan, saya lagi atasan, kedudukan itu akan ditanya oleh Allah. Kedudukan akan ditanya oleh Allah SWT. Dan kalau kita menerima sebuah kedudukan, maka konsekuensinya diantaranya tugas kita memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan. Dan ingatlah bahwa kita akan dihisab sama Allah SWT. Dan ini bukan hanya atasan di kantor, atasan di keluarga. Seorang suami akan ditanya sama Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan penanggung jawab, dan akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Suami akan ditanya, ayah akan ditanya sama Allah, atasan di kantor akan ditanya, semua akan ditanya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan sekali lagi, dan salah satu hukuman kalau atasan tidak bisa ini, maka dia akan direndahkan sama Allah. Dia akan direndahkan. Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara demikian. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Maka balasan inkonsistensi adalah inkonsistensi. Jadi kalau kita inkonsisten, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dalam hidup kita akan disikapi dengan inkonsistensi. Ingat, oke, kita atasan, tapi skop atasan kita sejauh mana sih? Dan dunia terlalu luas untuk itu semua. Anda akan berhadapan dengan banyak pihak yang Anda bukan atasan mereka. Bahkan Anda akan bertemu dengan banyak pihak yang Anda itu di bawah mereka. Maka hati-hati. Balasan inkonsistensi. Allah Ta'ala bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika.